kan jadi namanya backlog ya. Jadi backlog. Nah itu nanti disusun ke dalam alat pengukus atau pasteurisasi. Buat steril nanti apa mikroba-mikroba yang ada di bahan-bahan tadi di serbuk kayu itu kan ada jamur liar. Kalau kita buat biarkan itu tumbuh jamur juga, tapi bukan jamur yang kita budidaya. Jadinya kita masukkan ke dalam itu macam-macam. Ada yang terbuat dari plat besi, dibikin kotak gitu bisa. Ada yang dari drum atau tong itu. Nah kalau saya pakai drum atau tong itu, itu isinya 1 drum ditambah setengah lagi itu 99 ini bibit ini. Satu drum. Iya, 1 drum itu 99. Kemudian itu di steril selama minimal 4 jam. Minimal 4 jam itu sudah matang. Jadi mikrobanya sudah mati. Nah, setelah selesai, besok harinya itu kita turunkan. Dari drum kita turunkan, kemudian ditaruh di tempat inkubasi namanya. Disimpan di tempat inkubasi. Nah, setelah dingin baru nanti kita masukkan namanya F2 atau F3. Yang kemarin saya share itu F2 atau F3, indukan dari jamur tersebut. Nah itu jenisnya banyak, ada jamur tiram, ada jamur kuping, kemudian juga ada jamur lingsi. Tahu jamur lingsi yang modelnya kayak kayu? Nah itu biasanya untuk jamur. Cuma kalau di Jember jarang, bahkan hampir tidak ada yang nanam sih. Ada yang nyoba-nyoba, habis itu enggak. Itu biasanya bukan di kayu, Apa? yang jamur Lingsi. Iya, tapi bisa dibudidaya juga itu. Kemudian ada juga jamur yang warnanya pink ada, coklat ada, terus warna kuning juga ada. Nanti ya saya tunjukkan. Jadi dibikin kayak bersaf gitu, jaraknya 1 meter 1 meter biar kita ketika manen itu enak. Nah kemudian nanti diletakkanlah backlog atau media tanam tadi, disusun dari bawah ke atas. Nah setelah 40 hari nanti cincin-cincin ini kita buka. Nah dilepas semua. Nah itu nanti setelah 40 hari, hari 41, 42 itu sudah mulai tumbuh jamur. Selama produktifnya 2 bulan. Nah, 2 bulan kemudian itu sudah anggaplah sisa-sisanya. Jadi misalkan kita punya bibit 1000 misalkan. Nah, selama 2 bulan itu produktif. Nah, kemudian 2 bulan kemudian itu ya tumbuhnya sudah nggak semaksimal 2 bulan yang pertama karena miseliumnya sudah berkurang, makanannya sudah berkurang. Kalau semisal itu kan 2 bulan setelah yang 2 bulan pertama yang produktif, itu media tanamnya itu berarti dianjurkan lagi atau itu diolah kembali? Dibiarkan aja, dibiarkan itu tetap tumbuh jamur selama 4 bulan. Jadi 2 bulan ini produktif, maksudnya produktif, tumbuhnya selalu banyak. 2 bulan yang ini itu sudah berkurang, dia mulai berkurang. Nah setelah 4 bulan baru kita ini dibuang. Yang pertama kalau kita mau bikin produk backlog sendiri ya harus punya tempat produksi. Nah kemudian yang kedua itu harus punya umbung jamur. Nah umbung jamur itu ya tempat budidayakannya itu. Udah cukup itu aja. Ya terserah, dari bambu bisa, dari besi itu juga bisa untuk bikin rak-raknya. Kalau
apa namanya kayak keripik jamur, sate jamur, sebenarnya ya ide sendiri, cuma kita searching di Google, di YouTube, oh ternyata sudah ada juga. Nah, tapi untuk di daerah Jember itu kan kayak sate jamur bisa dihitung jari, kadang orang cuma jual online kayak gitu. Jadinya kita buka, ya alhamdulillah 2020 kayaknya, 2020 apa 2021 kita bikin sate jamur di warungnya, jadi nggak online. Jadi ada sate jamur, ada pepes jamur, kemudian ada geprek jamur juga. Kalau yang di warung itu ya lewat sosmed, lewat Gojek sama Grab. Ya itu aja. Kalau yang apa namanya, yang habis dipanen yaitu dari pengepul aja. Nanti pengepulnya yang datang ke rumah. Jadi pengepulnya datang ke rumah, sudah disiapin 5 kilo gitu. Kalau saya sendiri itu pengepulnya ada 3. Jadi pasar Jenggawa, pasar Tupurejo, sama pasar Tanjung. Itu yang laki ada 3, yang perempuan ada 5. Jadi yang laki-laki itu untuk ngangkat yang berat-berat, jadi masukkan ke dalam tongnya tadi, kemudian ngeluarin, habis itu masukkan bibit, itu bagian yang cowok. Yang cewek itu mackingnya, di packing ke dalam plastiknya, itu bagian cewek. Yang cewek itu kerjanya pengemasan serbuk kayunya, itu bagian yang cewek-cewek. Itu apa namanya, yang cowok tadi proses awal ketika mencampur serbuk kayu, kapur sama dedak, itu yang cowok-cowok. Di cowoknya ada 3, yang cewek ada 5. Kalau olahan itu ada karyawan sendiri di warung yang bikin sate jamurnya, geprek itu beda. Berapa banyak orang? 2 orang. Itu mereka prosesnya pagi mereka ngambil jamur, kemudian dibawa pulang ke rumahnya. Yang sate yang mereka mereka tusuk, yang geprek mereka pisahkan setengah on. Jadi nanti ketika ada orang beli itu langsung sudah tertakar semua. Olahannya nggak ada sih, semuanya pakai ini wajan ya, manual itu. Cuma yang teknologi mungkin spinner. Oh, untuk meniriskan minyak ya.